yang di-ban oleh EVOS Legends. Dan memang benar ini terbuka sangat-sangat banyak sekali sih, Tal. Iya, di sini juga masih ada kemungkinan untuk EVOS Legend ngepick lagi ke arah Link atau bahkan Pakito. Oh, Pakito udah langsung aja di-ban dari EVOS Legends itu sendiri, nggak ingin memberikan harapan terhadap Bigetron Alpha di sini, Ranger Mas. Bener kata Acu. Acu bilang apa? Pak Kuitonya mengerikan kan? Nah itu harus diamankan. Dan bahkan sejujurnya EVOS Legends saja respect dengan adanya Pak Kuito dari Ripu. Walaupun Max sendiri anti-match, dokter anti-match PhD itu juga mengerikan menggunakan Pak Kuito, tapi dia juga respect terhadap Ripu. Dan bahkan kalau aku bilang yang menjadi perebutan di sini kemungkinan besar bisa terjadi di arah Link Opung Wawa. Nah baru tak ngomong sia. Oh, udah iya, gitu. jadi dari tadi kita bahas kan apakah di sini Link bakal di-ban dan sekarang sudah mulai terlihat langsung di-ban. Kita tidak akan melihat Link sekarang karena Brans dan juga Versik sama-sama adalah user Link, dan bahkan Brans dengan Linknya kemarin 0 death tanpa ada kepick off satu kali pun. Dan dari statistik untuk kedua pemain ini 74% kill participation bagi Brans dan Versik di hampir mendekati 70%. Kita bulatkan aja lah ke 70%-nya karena cuma 0,2% dengan KDA yang lebih jauh sedikit untuk Versik 0,3 saja. Sisanya selebihnya untuk GPM dipegang oleh Versik karena roamer mid laner mereka yang cukup tangguh tadi dan terbukti sangat efisien sekali ketika seorang RKT masuk ke jungle dan mengganggu banget di dalam sana. Dan tetap ini gue suka dari EVOS Legends, mereka sangat respect sekali, mereka gak mau berjumpa dengan Cecilion dari Bigetron Alpha. Yap, dan ini dia Link Cecilion langsung jadi ban first pick dari Bigetron Alpha. Akankah jatuh ke tangan Popol Kupa atau mungkin di sini ingin diambil aja dari Kaguranya oleh Bigetron Alpha, melihat tadi EVOS Legend dengan Kaguranya benar-benar menggila, tapi ternyata Harley di sini. Wah, Harley menjadi first pick bagi Bigetron Alpha, sedangkan masih ada Saber dan juga hero-hero one lock yang bisa diamani oleh EVOS Legend untuk di-counter di sini, Om Wawa. Ya, gue setuju sih, masih ada Saber, masih ada Chow juga yang bisa dipakai nantinya oleh EVOS. Jadi masih cukup banyak option dan masih ada Popol Kupa juga, jangan lupakan ya. Popol Kupa, Johead, siapapun juga masih akan bisa dipakai oleh EVOS Legends. Strategi apakah kali ini yang akan dimainkan? Apakah mereka akan mencoba untuk bermain agresif seperti tadi dengan menempatkan satu roamer yang langsung masuk ke dalam jungle, langsung mengganggu arah dari jungler lawannya. Jadi bisa mungkin Harley-nya di sini ditahan, di-deny dari XP dan juga gold yang ada di dalam jungle-nya. Dan langsung kita lihat dua hero Benedetta bersama dengan Esmeralda di sini. Dari EVOS Legends mereka sudah bersiap-siap dengan adanya Povius yang kemungkinan besar bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Itulah sebabnya mereka langsung pick ke arah Esmeralda. Langsung, soalnya mereka punya Benedetta. Jadi gini Pung, konsepnya EVOS Legends itu dia pakai satu buah trigger untuk Povius, tapi langsung di-pick bersama dengan natural counternya. Jadi Bigetron Alpha masih mikir nih, mau pakai nggak ya Poviusnya? Tapi SB udah ada di situ. Tapi kalau nggak dipakai sama Bigetron Alpha, diambil. Iya, jadi itu juga cukup membingungkan. Jadi mungkin ada Bigetron Alpha lebih ke arah Grok mungkin yang coba diamanin, atau nggak Jawhead lagi. Kita bakal lihat. Oh kan, nggak langsung ke Povius kan? Ragu dia Pung, gara-gara ada Esmeraldanya. Jadi dia lebih mementingkan counter untuk Esmeralda ketimbang ke Benedetta. Gitu, that's why dia ambil ke arah Lunox dulu. Dan akhirnya ketika aku bilang dia gak nge-pick Grok, oke, Groknya terbuka untuk diambil seorang RKT. Melihat adanya Harley ini di early, kalau dibikin jungler sama Brans, ini bakal berat banget Pung. Percaya sama aku, gimana menurut Alia? Ini dari EVOS Legend udah nge-pick ke arah Grok ya. Yang mana kita tahu Grok itu merupakan salah satu hero tanker yang lengkap banget. Dia sisinya ada. Dengan adanya wild charge, damage burst-nya juga masuk dengan adanya power of nature. Ini bakal mematikan banget untuk pergerakan dari Bigetron Alpha. Dengan adanya Harley yang harus benar-benar maju dengan Deadly Blade, Deadly Magic-nya dan juga Poker Trick-nya, ini bisa didinai sih pergerakannya oleh Grok menurut aku ya. Dan ternyata sudah ada X-Borg juga yang langsung di-ban dari EVOS Legend. Menutup satu lagi option bagi Bigetron Alpha untuk mengamankan dari sisi side lane-nya.
Karena ini pintar banget sih Talia. Apa katanya? Kalau seorang EVOS Legends ini mereka tuh tak mau untuk dipaksa atau bisa bilang kalau mereka ini Esmeralda di late game bakal hancur sama Xbox. Nah itu nggak mau. Itu ada diantisipasi karena kayaknya EVOS Legends ini akan sedikit bertumpu dengan Esmeralda untuk di late game nanti. Menurut aku begitu, Opung Wawa. Silakan Opung Wawa. Bisa. Clover dengan Esmeralda juga masih sangat memungkinkan sekali. Dan dengan gak ada export juga berarti constant damage sudah dihapuskan oleh EVOS Legends. Kurang satu lagi sekarang. Bisa jadi satu side laner yang bakal dibuang. Uranus. Sesuatu yang tanky atau bisa tarik ulur. Dan itu dua-duanya ada di badan dari Xbox dan juga Uranus. Sudah di ban kali ini, dan last ban adalah Loyi untuk Bigetron Alpha. Jadi ini dia. Kita langsung masuk ke pick yang keempat bagi EVOS Legends. EVOS Legends, kalau misalnya nih Apung, ini Esmeralda main di samping, Selena bisa keluar. Kagura juga ada. Kagura juga ada. Tapi Kagura bisa di solo kill sih sama siapa, Harley. Mungkin counter juga bisa sih. Cuma kita tergantung gameplay mereka seperti apa, Pung. Gimana kalau menurut Op? Gue setuju sih. Jadi masih versatile untuk EVOS Legends untuk segi pilihan mereka. Dan ya kita menunggu sampai dengan akhir-akhir aja nih ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi picknya. Kalau melihat MVP-nya tadi Kagura, kemungkinan besar bisa ada Kagura untuk EVOS Legends. Itu dia, Kagura. Kagura lagi. Mungkin Kagura yang ini harus berhati-hati sih, Pung. Karena nggak mungkin Bigetron Alpha nggak sadar akan hal itu. Nggak mungkin Bigetron Alpha nggak tahu kalau misalnya One akan pakai sebuah Kagura. Tapi di sini yang kita bisa lihat, Kaguranya bakal sinkronisasi dengan adanya Esmeralda. Kalau Bigetron Alpha sendiri, ini kalau pick overnya antara Rainbow dan juga Matt sinkron, ini dijamin di sampingnya EVOS Legends, Esmeralda sekalipun atau Benedetta sekalipun bakal porak-poranda sama Bigetron Alpha. Gimana Talia, menurut Talia? Ada Beatrix tapi di sini Ranger Mas. Di sini Beatrix bisa dengan mudahnya menurut aku melelehkan dari seorang Esmeralda dan juga Grok kalau misalnya Beatrix bakal dibiarkan bebas. EVOS Legends mereka harus benar-benar ngegeng ke arah seorang Beatrix atau mencoba untuk mematikan pergerakan yang dilakukan oleh Beatrix nantinya. Atau enggak, wah late game ya udah ada Beatrix dengan kombonya dengan seorang Barats, ini bakal menjadi malapetaka sih bagi EVOS Legends menurut aku. Dan last picknya kita akan melihat satu hero offlaner lagi, mungkinkah Lapu-Lapu di sini Omawa atau Tamus? Tamus bisa jadi juga. Karena burst damage dari Bigetron Alpha ini bisa dibilang banyak banget sih. Lunox, Harley dan juga Beatrix yang pastinya ini akan sangat merepotkan sekali. Tapi Cloud adalah jawaban untuk EVOS Legends. Gue suka nih. Ini Cloud-nya bisa langsung lompat ke belakang ya untuk melelehkan lawan-lawannya gitu loh. Jadi saling tuker-tukeran aja gitu loh. Inisiasi lawan, inisiasi juga. Aku juga tadi udah feeling soalnya kayaknya ya menurut aku Versik tuh nggak main Benedetta jungler kalau bukan banyak CC yang dimiliki dari tim musuhnya. Tapi dia tuh butuh satu buah range hero. Lihat, Benedetta melee, Kagura range melee, Esmeralda melee, Grok melee. Mereka butuh range Opung. That's why kenapa aku feeling kok kayaknya junglernya bukan Benedetta ya. Dan ternyata Cloud. Sebenarnya Cloud, jujur aja, aku sebagai user Cloud agak berat lah kalau misalnya Cloud di early game. Tapi ini balik lagi, ini adalah profesional player yang bermain Liga 1 di Indonesia, mantan juara season yang ke-7. Kita bakal lihat apakah Versik mampu membawa game ini ke mid game ataukah bahkan Bigetron yang menumbangkan dari EVOS Legends terlebih dahulu. Dan langsung aja ke Land of Dawn di game yang kedua antara EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Talia dan Om Wawa, silakan. Yes, dan ini dia sudah memasuki game yang kedua. Lihat bagaimana agresifnya dari seorang EVOS menzoning langsung di early game pergerakan dari Bigetron. Mencoba untuk mengamankan dari Purple Buffet terlebih dahulu di sini dari seorang Versix. Di sisi lain, Rainbow dengan snipernya harus lebih berhati-hati karena Beatrix dengan sniper bakal sakit banget nih ke arah seorang One.
kali ini Ranger Mas. Oke, tapi lihat kalau dari seorang Versik, dia rotasi ke arah bottom lane, fokus ke arah orange buff-nya, dan lihat RKT nutupin seorang Harley Branch-nya, ditutupin begitu saja. Tapi KYY sepertinya bakal menjadi satu buah dan retribusi siapa yang mengamankan terlebih dahulu, dan kali ini first blood didapatkan oleh seorang Bigetron Alpha. Tidak ada damage di early game membuat Versik tak berdaya, dan bahkan tidak ada jemputan dari seorang Clover. RKT hanya tersisa berdua dengan seorang Versik di depan sana. Ini kerugian untuk tim EVOS Legends di game yang menuju menit yang kedua, Talia. Yep, tapi lihat bagaimana di area bottom lane Groknya langsung ditumbangkan oleh seorang Beatrix. Kali ini Bigetron Alpha di early game berhasil mengantongi 2 poin kill dengan net worth yang langsung meliding 1000 net worth. Apakah EVOS akan lebih berhati-hati lagi mengingat ini bukanlah awal yang baik bagi mereka kali ini. Dan Versik lagi dan lagi berusaha untuk mengamankan buff-nya terlebih dahulu di sini Ranger Mas. Oke, dan tentunya kali ini lihat langsung aja di bawah sana buat kalian semua. Jangan lupa vote momen game favorit di snack video, dan jangan lupa untuk download juga ya guys ya. Pokoknya ini dia, kita bakal menyaksikan kembali di mana Bigetron Alpha berhasil mendapatkan turtle yang pertama tanpa kontes, tanpa ada sedikit pressure bahkan dari tim EVOS Legends, yang dimana harusnya RKT menggunakan Brook mengasih pressure di lini belakang dari Bigetron Alpha Opung Wawan. Yes, dan memang kerugian banget tadi untuk EVOS Legends ketika mereka harus kehilangan Versik sewaktu melakukan duel di arah dari Orange-nya, dan sekarang EVOS Legends mereka harus bertahan sedikit saja. Namun ternyata juga untuk di arah dari top lane ada ganking yang terjadi, dan ini berbahaya sebenarnya untuk EVOS Legends karena mereka harus bisa menahan sampai dengan Versik selesai menyelesaikan item-item dia. Oke, KYY tapi kali ini tidak berhasil ditumbangkan Retribution Blazing Duet, tapi ternyata memang tidak punya damage di early game. Damage-nya belum ada, dan bahkan item yang dimiliki seorang Versik pun pasti tertinggal dengan yang dimiliki oleh seorang Branch. Karena Versik sudah tertumbangkan satu kali, dan bahkan Versik lagi-lagi menjadi pilihan. MATT bakal coba ditumbangin juga oleh seorang Clover, dan bahkan langsung hilang tak bersisa. Ya, top lane pun sebaliknya, Ripo dengan satu buah dinosaurus barat immute-nya berhasil menemukan seorang anti-match kali ini. Talia, apa yang terjadi dengan EVOS Legends di menit yang ketiga? Wow, ini sih EVOS tadinya mungkin ingin bermain lebih pasti lagi di game yang kedua, tapi entah kenapa di outplay dari Bigetron Alpha karena lihat bagaimana sniper dari Rainbow one hit aja sakit banget ke arah One, bahkan One-nya kali ini harus pulang lagi. Sementara dari Rek, even Tank aja mencoba untuk diamankan oleh Brass dengan ada Deadly Magic dan juga Poker Trick di sini. Om Wawa, apa yang harus dilakukan EVOS kali ini? Ya, dari EVOS mereka wajib untuk bisa menjaga Versik ya agar bisa tetap melakukan jungle. Tapi lihat Versik meskipun tadi di awal-awal terpick off, dia masih tetap berani juga. Inilah yang diperlukan untuk seorang jungler. Jangan sampai kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan raid, dan dia berhasil untuk mendapatkan orange bersama dengan satu buah jungle minion. Ini adalah keuntungan besar banget dari segi XP, akan bisa mengejar ketinggalannya terhadap Branch nantinya. Oke. Kita lihat CCTV by Living by Mandiri di arah top lane sana. Bakal ada terjadi pertempuran, tapi RKT one chance untuk mundur, melepaskan begitu saja turtle yang kedua untuk tim Bigetron Alpha lagi. Meanwhile di arah bottom lane, Clover digencat oleh seorang Matt. Bahkan Clover pun harus mundur menggunakan satu buah flickernya, yang dimana Clover kali ini tak berdaya ketika melawan seorang untuk di early game. Yap, dan lihat bagaimana Versik mencoba untuk melakukan zoning terhadap Bigetron, tapi damage yang diberikan oleh Rainbow sakit banget. Dia even gak bisa ngedive in ke arah belakang yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara dari seorang Ripo mencoba untuk memberikan pressure tambahan ke arah anti-match, tapi anti-match masih terlalu licin dengan Benedetta-nya. Tapi di sisi lain, satu waktu tertarik di area mid lane berhasil ditumbang, begitu pula satu poin kill. 1-1 ditukarkan objektif kill dan juga turret di area bottom lane di sini Ranger Mas, tapi Reknya masih mau lebih untuk selamat lagi, masih bisa. Sedangkan itu lihat ada One di sana, Ying Overton belum bisa dikeluarkan, seperempat darah dari kedua belah tim EVOS Legends, dan bahkan Rainbow dengan Blade of Despair. Ini bakal menjadi satu hal yang menyakitkan untuk RKT ketika di spray down oleh seorang Rainbow. Tapi lihat, Falling Star bukan Falling Monster di depan sana berhasil mendapatkan apapun, ternyata tidak. Malah ada play dari seorang One is back, ada Blaze telah dikeluarkan, Blazing Blade telah dikeluarkan oleh seorang Fanny, tapi tidak berseberakan apapun, dan Rainbow bakal coba dihajar. Satu buah Never keluarkan, tapi
sepertinya dari Antimet masih bertahan hidup dengan adanya tersisa seperempat darah saja, Talia. Yap, tersisa seperempat darah saja di sini. EVOS masih belum berhasil untuk meliding kembali tempo permainannya karena gempuran dari Bigetron Alpha begitu bertubi-tubi. Even dia berhasil untuk mengamankan outer turret yang dimiliki oleh EVOS Legend, dan di sini kalau kita lihat sudah berbeda 3.000 maksudnya di menit ke-6. Dan kalau dari segi itemnya silahkan Om Wawa. Iya, dari item aku lagi ngeliatin si itemnya Rek ya, 3 hoodie tadi pakai tuh. Ya, untuk lebih mencegah sih biar bisa ngeresist magic karena memang sangat sakit sekali ya dari adanya Harley dan juga adanya Luna. Blazing duet, player shot dikeluarkan tapi kayaknya masih bertahan, tapi Overton nggak bisa ngelepasi begitu saja. Langsung ada Clover di depan sana. Dan satu buah Stardust, tapi ternyata ada Chaos Assault. Darken yang dikeluarkan. Versi masih dihindarkan, tapi ternyata di sini Brass masih berhasil mendapatkan bonus satu. Masih dapetin Turtle, masih dapetin Rek, dan bahkan kerugian yang cukup banyak untuk tim EVOS Legends. Di menit ke-7 mereka kehilangan 8 poin kill, hampir per menit satu kali mereka di pick off, per 1 menit sekali maksudnya begitu. Silakan Talia. Yap, dan di sini dari Versix dia lagi-lagi mencoba untuk mengamankan semua jungle-nya terlebih dahulu, tapi hati-hati Brans di sini akan 1 lawan 3, tapi datang Matt dari arah belakang mencoba untuk membackup satu. Kagura tumbang bersama dengan adanya Harley yang kali ini berhasil diamankan oleh EVOS Legend. Masih mau lebih dari Clover. Matt ya masih ada Order of Brilliance, tapi Versix-nya apakah masih bisa menyelamatkan diri? Dan yes, justru di outplay benar-benar dua pemain dari Bigetron Alpha berhasil diamankan di sini Ranger Mas, dan begitu pula dengan top turretnya. Oke, tapi ternyata lihat Antimex di sana terkena damage yang cukup besar dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Melihat hal itu, Antimex memilih untuk mundur terlebih dahulu. Versi juga masih harus farming, masih butuh waktu untuk sampai menit ke-15 minimal untuk mereka memasangkan tim fight. RKT sepertinya udah mulai pede, lebih pede. Dan wacana yang over di sana Rainbow dan Rainbow masih bertahan. Dan Limited juga mau trik sayangnya masuk ke arah seorang Wan, dan lihat dengan kali 6-nya, satu kali tembakan ke dada membuat seorang Wan tersungkur di sungai tenggelam hingga ke dasar laut. Yap, dan ini dia EVOS Legend mencoba untuk mengamankan kembali dari segi networknya. Mengejar kembali akankah bisa, karena anti-match di sisi top lane sudah di-op-up aja Electro final blow-nya terhadap Popol dan Kupat. Sementara Bigetron langsung mencoba untuk mengamani dari sisi turret di area bawah, tapi ternyata beda datanya ketemu oleh Rainbow Lan, langsung di instant kill. Punishment yang sangat cantik datang dari Bigetron Alpha di sini. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS Omawa? Wow, EVOS mereka harus bertahan terlebih dahulu untuk menunggu ya Versix menyelesaikan item-item dia, dan Antimatch pastinya ditugaskan untuk membeli waktu. Dan sayang sekali tadi berada di posisi yang kurang tepat, di mana Rainbow juga sudah mengarah ke sana. Jadi dengan cukup mudah tadi, dengan hanya 1 kali tembakan juga bisa ditumbangkan oleh Rainbow. Dan tinggal berharap saja kalau mereka bisa dapetin 1 buah pick off akan sangat manis sekali. Cuman memang item defense dari Rimpo kali ini sudah jadi, dan kali ini dia sudah mulai bertukar posisi dan tampaknya akan menjadi tank bagi Bigetron Alpha. Oh my god, Deadly Magic kali ini juga nggak berhasil melakukan event, dan ternyata langsung ada blessing duet di depan sana, dipaksa masuk ke arah belakang, berhasil berpacaran, tapi lihat 1 kali paling double kill. Nama dari Poti terus melakukan double kill. Man mencoba untuk membalikkan keadaan, Antimex mencoba untuk bertahan, tapi ternyata nggak bisa. Dia bisa terus langsung ada 1 buah tembakan sniper dikeker begitu saja, langsung hilang tanah bersisa. Bertahan udah Brilliance dibalikan dengan ada 1 buah poin. Tapi ternyata Clover, what are you doing? What a class moment from Rainbow and Matt. 2 versus 2, dan bahkan terakhir 2 versus 1 nggak bisa ditahan oleh seorang Clover. Ya, seperti yang aku bilang tadi, Rainbow ini bakal menggila banget dari seorang Beatrix ya, bahkan no death sama sekali. Dan kali ini dia sudah mengamankan Wind of Nature, yang mana dia bakal lebih pede lagi untuk melawan keberadaan Versix dengan adanya Blazing Duet. Rek mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi nggak sampai di situ. Walaupun purple buff-nya berhasil untuk diamankan EVOS, tapi apakah bisa EVOS kembali memimpin permainan kali ini, mengingat posisinya lagi benar-benar di pressure oleh Bigetron Alpha di sini Ranger Mas? Kalau menurut gue pribadi ya, ini yang penting dari Bigetron Alpha jangan sampai ada yang keculik. Dan ingat, para pemain dari tim Bigetron Alpha yang berada di backline mungkin harus butuh dari ini ya, Winter Transit, dan ini adalah replay yang bakal dibahas Om Wawa. Silakan Om Wawa.
Iya, sedikit terlambat tadi pastinya dengan adanya Ripo yang berusaha untuk melakukan Detona's Welcome, tapi dua intisari utama penyebab masalah bagi EVOS Legends adalah Matt bersama dengan Rainbow. Mereka masuk di momen yang tepat juga dan bisa mendapatkan 2 poin kill dan itu membalikan segalanya. Karena memang untuk burst damage-nya dari Beatrix dan juga Lunox kita pasti nggak ragu sama sekali dua hero ini pastinya akan menjadi pasukan sapu jagat untuk Wicked Alpha. Dari tim EVOS Legends, mereka sudah standby, tapi Benedetta terlalu jauh di arah top lane sana. Dari informasi yang diberikan, Clover membuka badan supaya semua mata tertuju padanya. Udah ada setengah darah, RKT bersama dengan Clover harus menjadi bantalan utama dan berhasil diwajah, ternyata tidak. Berhasil diamankan Lordnya oleh seorang Lunox, tapi di belakang sana Clover terkena damage yang cukup besar. Berhasil jadi pilihan, ada damage tujuh ke arah belakang, damage dari seorang Rainbow berhasil diterima, tapi lihat snipernya terhadap seorang Wan. Ini Rainbow, sniper ulung dari seorang Rainbow benar-benar mengekek dengan baik. Dengan satu peluru saja dia bisa mengarah ke jauh arah di belakang dari tim EVOS Legends. Benar-benar Rainbow, sniper ulung, penembak ulung dari tim Bigatron Alpha memberikan pressure di arah tengah. EVOS Legends melihat Wan satu kali tembakan saja ke setengah darah, tapi Wan masih harus memberikan damage di depan sana. Langsung ada limit juga poker flick masuk ke anti-match yang masih bisa ditahan dan tidak berhasil ditumbangkan begitu saja. Alito Van de Poel masih ditahan begitu saja menuju ke arah bottom lane, tapi damage yang diberikan terlalu besar. Berhasil menjadi pilihan utama, tapi ternyata di tengah sana Versik masih bisa bertahan. Satu gigitan dari Kupa berhasil menyelamatkan, tapi lihat snipernya hampir saja almost menembak seorang Versik di arah base di EVOS Legend. Kehilangan Clover, tapi mereka masih memiliki 4 player lainnya. Sedangkan itu di arah top lane sana udah bagus, sudah inhibitor turret, ada anti-mage mencoba melakukan clear minion, tapi Nightmare telah dikeluarkan dan hanya decoy saja mendrag mundur para pemain dari tim Bigatron Alpha supaya tidak ada yang masuk dan mencoba untuk melakukan clear minion. Dia nggak pernah dikeluarkan, kayak menjadi pilihan dari Wan. Lihat damage terlalu besar dari seorang Versik dan maka langsung di sisi EVOS Legend ditumbangkan begitu saja, membawa